Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak hari ini? Semoga kita selalu diberi kesehatan. Jangan lupa selalu patuhi protokol kesehatan. Hari ini kita akan mempelajari tema 5 wirausaha, subtema 3, ayo belajar berwirausaha. Apakah tujuan pembelajaran hari ini? Adakah yang mau tahu? Tujuan pembelajaran hari ini adalah peserta didik dapat mengisi formulir pengiriman barang dengan tepat dan peserta didik terampil membuat magnet sederhana. Dalam pengisian formulir pengiriman barang, ada beberapa data yang harus dipersiapkan sebelum kita mengisi formulir pengiriman barang. Data tersebut ialah ada data penerima dan data pengirim. Di dalam data penerima, kita harus menyiapkan nama penerima, alamat lengkap penerima, dan nomor telepon penerima. Sedangkan di data pengirim, kita harus menyiapkan nama pengirim, alamat lengkap pengirim, dan nomor telepon pengirim. Inilah cara mengisi formulir pengiriman barang. Pertama, kalian harus mengisinya dengan menggunakan huruf kapital. Selanjutnya, yaitu kalian harus mengisi dengan data penerima dan data pengirim yang telah kalian siapkan. Yuk, kita simak bagaimana cara mengisi formulir pengiriman barang berikut ini. Untuk kotak yang ada tanda tangan dan nama lengkap pengirim, itu diisi dengan nama lengkap dan ditandatangani oleh si pengirim. Untuk kotak tanda tangan petugas, itu diisi dengan nama dan tanda tangan petugas. Gimana anak-anak? Sudah jelas? Untuk lebih jelasnya, silakan lihat video tentang cara pengiriman barang pada link berikut ini. Formulir pengiriman barang diisi saat kita akan apa ya anak-anak? Benar, saat kita akan mengirimkan barang. Barang-barang yang dapat dikirimkan itu dapat berupa apa saja, termasuk juga barang elektronik. Tahukah anak-anak? Di dalam peralatan elektronik itu terdapat komponen yang mengandung magnet. Kok bisa ya? Kenapa? Karena apa anak-anak? Komponen-komponen yang mengandung magnet itu dapat mengubah energi. Misalnya pada radio,
Magnet yang terkandung dalam radio itu mengubah energi listrik menjadi energi bunyi. Kalian juga bisa kok membuat magnet, yaitu membuat magnet sederhana. Membuat magnet sederhana itu dapat dilakukan dengan cara, yaitu pertama, digosokkan dengan medan magnet, yang kedua dengan cara induksi, dan yang ketiga dengan mengaliri arus listrik. Untuk lebih jelasnya, yuk kita simak video berikut ini. Yang pertama dengan cara digosokkan, yang kedua cara induksi, dan yang terakhir dengan mengaliri arus listrik. Baiklah sahabat, pada bagian pertama ini kita akan belajar cara membuat magnet dengan cara digosokkan. Tapi sebelum itu, kita harus tahu siapkan alat dan bahannya. Nah, alat dan bahan yang kita butuhkan, yang pertama adalah paku, kemudian magnet, yang terakhir adalah penjepit kertas. Nah, sebelum mulai, kita akan coba dekatkan paku pada penjepit kertas. Apa yang terjadi? Ternyata penjepit kertasnya tidak menempel. Sekarang kita mulai. Pertama, gosokkan paku satu arah sebanyak 10 kali. Satu arah, sahabat. Kemudian kita akan dekatkan paku yang sudah digosok kepada penjepit kertas. Perhatikan apa yang terjadi. Nah, ternyata penjepit kertasnya tertarik, sahabat. Nah, ternyata berhasil, sahabat. Sekarang, coba sahabat ulang tahapan dari awal sampai yang terakhir dengan menambah jumlah gosokan pada paku. Kira-kira apa yang terjadi ya? Coba catat perubahannya dan diskusikan dengan teman kelompokmu. Sahabat, pada bagian kedua ini kita akan belajar cara membuat magnet dengan cara induksi, yaitu dengan mendekatkan magnet pada benda magnetis. Apa saja alat dan bahan yang kita perlukan? Kita siapkan terlebih dahulu. Alat dan bahan yang dibutuhkan yang pertama adalah paku, kemudian magnet, selanjutnya penggaris, dan yang terakhir adalah penjepit kertas. Nah, sebelum mulai, kita akan coba dekatkan paku kepada penjepit kertas. Coba perhatikan apa yang terjadi. Nah, ternyata tidak bisa tertarik, sahabat. Sekarang kita mulai. Gunakan penggaris untuk mengatur jarak antara magnet dan paku. Setelah itu, dekatkan paku kepada penjepit kertas sesuai dengan jarak yang telah diatur. Perhatikan apa yang terjadi. Nah, ternyata penjepit kertasnya tertarik oleh paku. Nah, sahabat, ternyata kita juga berhasil. Sekarang, coba ulangi tahapan yang pertama sampai yang terakhir, tapi dengan jarak yang lebih dekat. Bisa 3 cm atau 2 cm atau 1 cm dari paku. Coba catat perubahan yang terjadi dan diskusikan bersama teman kelompokmu. Nah, sahabat, pada bagian terakhir, di bagian yang ketiga ini, kita akan belajar cara membuat magnet dengan cara mengalirkan arus listrik. Apa saja alat dan bahan yang kita butuhkan? Mari kita siapkan. Alat dan bahan yang kita butuhkan, yang pertama adalah paku. Kemudian,
kawat tembaga. Berikutnya adalah baterai. Dan yang terakhir adalah menjepit kertas. Baiklah, pertama yang harus kita lakukan adalah melilit kawat tembaga pada paku sebanyak 15 lilitan. Setelah selesai, selanjutnya tempelkan ujung kawat pada kutub positif dan negatif pada baterai. Setelah itu, coba dekatkan paku pada penjepit kertas dan perhatikan apa yang terjadi. Bagaimana anak-anak? Sudah jelaskah? Ayo, mari kita mencoba membuat magnet sederhana. Setelah membuat magnet sederhana, jangan lupa isilah lebar kegiatan peserta didik yang ada pada link berikut ini. Demikian pembelajaran hari ini. Jangan lupa tetap patuhi protokol kesehatan dengan selalu memakai masker dan cuci tangan menggunakan sabun dan air yang mengalir. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.